Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta. Halo, selamat sore para peserta Insight Talenta pada sore hari ini, hari Rabu 9 September 2020. Selamat datang di acara Insight Talenta. Perkenalkan, saya Talita dari Talenta yang akan membuka acara pada sore hari ini ya, udah jam 15.30, kita sudah kumpul bareng di sini lagi, ketemu lagi sama Talenta di sini. Dan hari ini kita akan belajar mengenai Action Manager can take to get value from HR Cloud Platform. Nah, seperti yang kita tahu ini teman-teman, bahwa pandemi ini masih terus berlangsung gitu ya. Jadi kita akan sharing bersama dengan Ibu Melisa Suntoro, Pak Steven Siregar, dan juga Steven Jetfer dari Insight Talenta. Bagaimana menurut mereka seorang manajer itu bisa membantu memutuskan sebuah sistem untuk perusahaannya. Seperti itu. Nah, sebelum mulai acaranya, Talita ingetin lagi teman-teman untuk sore hari ini, ikutin acara dari awal sampai akhir, dan siapkan pertanyaan-pertanyaan menarik untuk panelis kita pada sore hari ini. Dan nanti orang yang akan beruntung akan kami undi sebanyak 3 orang untuk bisa mendapatkan hadiah menarik di sesi terakhir Insight Talenta. Nah, teman-teman juga hari ini Talita mau ngingetin juga bahwa nanti di akhir acara apabila beruntung kita akan undi nama-namanya dan juga kita akan sharing materi-materi dari pembicara kita. Tanpa berlama-lama lagi, aku mengundang moderator kita pada sore hari ini, yaitu Ervina Lutfi. Ervina Lutfi selaku produk marketing lead dari Talenta yang akan memimpin acara pada sore hari ini. Oke, teman-teman, Ervina ini merupakan produk marketing lead dari Talenta. Sehariannya di sini membantu tim Talenta untuk memperluas jaringan Talenta sendiri kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta dan juga di Indonesia gitu maksud saya. Dan Ervina ini kayak ini ya, serasi ya, Vina fotonya hitam putih ya, sama ya. Ya, personal branding. Oke, terima kasih. Sebelum tanpa berlama-lama lagi, tinggal dipimpin ya, Vin, dari awal sampai akhir. Nanti aku bantu berkat di belakangnya. Thank you, Vina. Oke, terima kasih waktunya Talita dari Talenta. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Insight Talenta. Perkenalkan, nama saya Ervina. Tadi sudah sempat diperkenalkan oleh Carla. Di sini saya akan membantu memoderatorin jalannya Insight Talenta. Jadi selama kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan berdiskusi bersama beberapa narasumber. Yang hari ini kita kedatangan 3 orang. Yang pertama sudah standby rupanya Ibu Melisa Suntoro. Selamat datang Ibu Melisa. Terima kasih sudah bersedia hadir di Insight Talenta. Kemudian yang kedua adalah Bapak Steven Siregar. Beliau dari PT Dasindo Media, dan terakhir kita punya Bapak Steven Jetfer, beliau adalah Senior Product Owner dari Mekari. Tanpa berlama lagi, mungkin saya akan memperkenalkan untuk semua pembicara, mungkin bisa muncul dan saya hello ke teman-teman semuanya. Halo, selamat sore. Oke, selamat sore. Halo semua, selamat sore. Ya, ini kalau saya lihat udah banyak beberapa peserta ya, nggak cuma dari Jakarta, tapi juga ada beberapa daerah lain. Harapannya nanti di event ini kita bisa berdiskusi mengenai topik kita pada hari ini, yaitu
action yang dapat dilakukan oleh manajer atau di dalam hal ini konteksnya HR manager agar sebuah bisnis itu mendapatkan value yang lebih dari penggunaan software HR berbasis cloud seperti itu. Nah, tanpa berlama lagi, mungkin saya akan memperkenalkan untuk pembicara pertama kita, yaitu Ibu Melisa Suntoro. Ibu Melisa adalah senior principal dari Korn Ferry Indonesia. Sebelumnya, beliau adalah Associate Director di Mercer Indonesia, dan Ibu Melisa ini sudah sangat berpengalaman dalam hal membantu bisnis-bisnis merumuskan strategi HR, terutama terkait dengan HR transformation, kemudian organization design, strategic workforce planning, dan juga banyak hal. Nah, nanti di sini Ibu Melisa akan mempresentasikan beberapa poin yang akan membuka diskusi kita pada hari ini. Untuk Ibu Melisa, waktunya kami persilahkan. Yes. Baik, terima kasih Mbak Ervina. Halo teman-teman semuanya. Semoga sehat. Terima kasih sudah hadir di acara saat ini. Ini juga sesuatu yang baru buat saya, webinarnya secara virtual seperti ini. Betul, seperti yang tadi disampaikan, saya di Senior Principal di Korn Ferry Indonesia. Mungkin bisa materinya kali ya, langsung kita masuk ke, mungkin ada yang sudah tahu Korn Ferry Indonesia. Jadi kami adalah search company dan juga kami adalah search company dan juga adalah HR consultant yang membantu beberapa organisasi itu basically mentranslasikan strategi menjadi strategi dari human atau dari talenta. Jadi kalau kita tahu setiap organisasi punya strategi, tapi tanpa intangible asset, dalam hal ini adalah people, itu mungkin tidak ada connecting the dots between the two important things gitu ya. Nah, jadi dari kami di Korn Ferry ini berkisaran dari kalau kita lihat lingkup kerjanya berada di dalam 5 area yang ada di bawah tadi. Yang pertama sudah disampaikan mengenai organization strategi, kemudian talent managementnya, juga dengan assessment succession planning, talent acquisition, baik itu di level eksekutif maupun level manajerial, dan juga ada leadership development program, dan yang paling utama ini adalah rewards dan benefit. Mungkin seperti itu perkenalan terlebih dahulu mengenai Korn Ferry. Saya ingin masuk melihat dari sisi bagaimana SDM saat ini berubah dengan adanya pandemi saat ini. Jadi kita tahu bahwa virus ini ternyata sudah mempengaruhi sustainability bagi setiap bisnis dan juga organisasi. Jadi Korn Ferry sendiri melakukan beberapa survei dari point of view SDM dan juga dari point of view organisasi. Apa sih impact-nya terhadap organisasi tersebut dengan adanya kondisi pandemi seperti ini? Bisa dilihat bahwa cukup banyak industri-industri sektor yang hit disebabkan karena baik secara revenue, secara bisnis disebabkan karena pandemi ini. Dari sebelah kiri kalau kita lihat yang paling dalam kotak birunya itulah yang secara market capitalization cukup terimpact cukup signifikan, dan diharapkan tentunya industri-industri ini bisa kembali lagi on their feet di tahun 2021, tapi nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Nah, berdasarkan survei ini sendiri sebenarnya tidak semua sektor di industri yang terkena impact cukup signifikan. Contoh misalnya dari industri high tech, dari industri retail, ternyata meskipun terimpact market cap-nya namun tidak sesignifikan oil and gas ataupun contohnya tourism dan air travel. Nah, kalau kita melihat bagaimana bisnis ini kemudian transform, otomatis itu akan mendorong organisasi untuk transform juga, jadi untuk mereshape. Kalau kita melihatnya selama ini mungkin pandemi membawa negatif gitu ya, mungkin kalau dilihat dari sisi positifnya, ternyata dengan adanya pandemi ini mendorong transformasi menjadi lebih cepat, dan juga mendorong orang-orangnya yang ada di dalam organisasi yang sekarang sifatnya mungkin comfort zone, sekarang benar
benar-benar berubah menjadi agile, menjadi lebih kolaboratif, lebih decisive, lebih customer centric, karena mereka tetap harus mempertahankan bisnis bagaimanapun juga meskipun itu harus bekerjanya via working from home. Dan kalau dilihat dari segitiga yang ada di bawah ini, bahwa saat ini mungkin fokus dari masing-masing organisasi bukan lagi long term strategi, tapi mereka bicara purpose-nya apa, tujuannya apa, bagaimana kita come back to our own fit dengan menghadapi pandemi-pandemi yang terjadi dengan memanfaatkan competitive advantage yang mereka miliki. Jadi saat ini organisasi mulai berpikir kapabilitas utama saya tuh apa sih, sehingga saya kemudian memegang fokus tersebut untuk mendorong kembalinya bisnis-bisnis ataupun organisasi yang sudah terkena impact-nya cukup besar dari pandemi ini. Dan kalau dilihat di bawah, yang utama saat ini banyak sekali organisasi yang berbicara mengenai workforce planning. Jadi bicara mengenai SDM-SDM yang seperti apa yang saya butuhkan, karena mulai terlihat bahwa organisasi dengan talenta unggul itulah yang kemudian bisa bertahan di dalam kondisi seperti ini. Nah, tentunya kita lihat bahwa bagaimana produktivitas di dalam masing-masing organisasi itu pasti akan berubah dan itu akan mempengaruhi revenue dari bisnis. Berdasarkan survei dari Conferry sendiri, ini dilakukan masih di awal Maret 2020 pada saat pandemi baru mulai terjadi. Itu leaders di Indonesia percaya bahwa yakin bahwa akan ada penurunan bisnis revenue itu decline sampai dengan 15% sampai 30%. Dan ini baru di Maret 2020. Bayangkan sekarang mungkin sudah melebihi dari itu, kecuali mereka-mereka yang siap, yang kemudian secara cepat mentransform bisnisnya, seperti sekarang kayak di restoran-restoran mungkin take away itu adalah satu hal yang cukup lumrah gitu ya, dan mereka sudah memiliki packaging yang sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing customer-nya. Nah, kalau kita bicara orang-orang yang sekarang kerjanya di kantoran, sama seperti saya juga, bagaimana sih future workforce atau future arrangement of work ini saat ini yang sedang kita lakukan. Jadi berdasarkan dari survei Conferry juga, ada 3 hal yang kemudian mengubah workforce yang ada di organisasi. Yang pertama adalah different works needs to be done. Dalam arti dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya digitalisasi, ternyata membuat perubahan-perubahan cukup signifikan di dalam pekerjaan organisasi itu sendiri. Ada yang positif impact-nya, ada juga yang negatif impact-nya, nanti kita akan lihat di belakang untuk lebih detailnya. Kemudian yang kedua adalah we need people to work in different ways. Jadi kalau dulu mungkin saat ini lebih dipentingkan beberapa kompetensi-kompetensi yang mungkin dulu kurang diperhatikan. Misalnya, contoh bagaimana kita bisa yakin bahwa seluruh karyawan kita pada saat kerja work from home itu produktif, misalnya seperti itu. Bagaimana kita measure that productivity. Nah, yang ketiga sendiri adalah people sendiri atau orang-orang karyawannya saat ini sudah mulai beradaptasi untuk bekerja differently. Jadi yang tadinya mungkin kurang nyaman bekerja work from home gitu ya, mungkin karena ada anak kecil atau mungkin tidak konsentrasi, karena banyak sekali yang bicara sama kita work from home itu malah bikin tambah males karena ngelihatnya ranjang gitu ya, jadi kayaknya mau tidur aja gitu. Nah itu akhirnya mereka sudah mulai bisa beradaptasi, mulai bisa menjaga keseimbangan ya gitu antara baik kapan saya harus mulai bekerja, atau kadang ada juga yang tidak tahu waktu nih. Jadi saat ini banyak yang bilang pekerjaannya sudah lebih dari 8 jam. Bahkan 12 jam itu kayak sesuatu yang biasa, karena saat ini dengan dengan adanya virtual meeting, dengan adanya digitalisasi, is so easy for them to do discussion dengan cepat gitu, dan itu bisa di hours kapanpun. Jadi yang tadinya mungkin mulai jam 9, sekarang jam 8 pun sudah ada yang mulai beraktivitas sampai dengan malam gitu. Nah, sedikit mendetailkan mengenai different work tadi, bahwa dengan adanya digitalisasi ada beberapa pekerjaan yang ternyata bisa tereliminasi entirely. Jadi kalau mungkin dulu industri yang fokus terhadap digital teknologi kebanyakan di bank. Jadi bank ini kan sudah mulai mengubah beberapa pekerjaan yang tadinya mungkin dipegang oleh customer service, sekarang sudah bisa dilakukan secara teknologi. Nah saat ini
tidak hanya industri bank yang melakukan hal itu, tapi juga dengan industri-industri lain, sehingga kemudian secara pelan-pelan mulai mengeliminasi beberapa job-job yang dianggap rutin. Contohnya seperti itu. Kemudian ada job yang sifatnya kontijen, dalam arti mereka ini adalah bisa digantikan gitu ya. Kalau misalnya talentanya belum ketemu atau kadang-kadang vacancy kompetensinya belum ketemu, ini mereka kemudian lebih berkreatif dalam membentuk sistem yang kemudian membantu untuk supaya job ini meskipun tidak ada orang masih bisa dijalankan. Kemudian ada juga shift in dari focus of the job, dalam arti bahwa dengan adanya teknologi atau digital, maka job-job tertentu ini ternyata bisa digabungkan dengan job-job yang lain. Contoh, bisnis proses yang tadinya A sampai dengan E, mungkin sekarang dengan penggantian digital teknologi berubah nih. Jadi dari A sampai dengan C sudah cukup, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga job yang justru terelevasi, dalam arti job-job ini adalah pekerjaan yang dengan adanya teknologi menjadi semakin mudah untuk dilakukan dan justru bisa meningkatkan value dari pekerjaan itu sendiri. Dan tidak bisa, dan satu lagi tentunya job yang tercreated. Jadi job-job yang dulunya tidak ada menjadi ada. Contoh sekarang banyak sekali kalau dari kami sendiri beberapa organisasi mencari AI expert gitu ya, artificial intelligence. Nah, sangat sedikit sebenarnya orang-orang yang memiliki kapabilitas itu saat ini yang sudah expert gitu ya. Namun ini adalah kompetensi yang in the future akan terus dicari gitu. Atau misalnya big data analysis, misalnya seperti itu. Big data analysis ini juga bagian yang cukup banyak dicari oleh beberapa organisasi. Nah, kemudian kalau dari survei kami sendiri, bagaimana sih nantinya post pandemic itu akan terjadi di dalam organisasi. Jadi 30% mengatakan, profesional mengatakan, oh saya sudah tidak lagi mau kembali ke office gitu ya. Kebanyakan dari mereka merasa bahwa oh work from home ternyata memang productive enough. Dan ada juga yang lebih mengimplementasi 50-50. Ini cukup banyak organisasi di Indonesia yang melakukan split 50-50 saat ini untuk menjaga jalannya bisnis. Kemudian juga ada yang sifatnya tidak harus mandatory melakukan meeting secara in person. Nah, ini 92% mengatakan bahwa oh ternyata meeting in person ini bisa tidak perlu dilakukan dan lebih efektif dilakukan melalui virtual. Jadi ini adalah hasil survei dari kami yang melihat bahwa shifting orang-orang yang tadinya face to face kemudian mulai berpikir akan berpindah ke arah virtual. Nah, pertanyaannya tadi kalau kita kembali ke working from home gitu ya, secara HR atau secara employee, pertanyaannya menurut teman-teman yang ada di sini, apakah saya lebih produktif pada saat saya bekerja work from home? Jadi itu adalah pertanyaan yang cukup ditanyakan oleh banyak sekali profesional organisasi dan ternyata pada saat kami melakukan survei hasilnya adalah 64% merasa saya lebih produktif di home during pandemic. Nah, jadi meskipun banyak sekali keluhan-keluhan pada saat working from home, terutama mungkin mereka-mereka yang tadinya belum beradaptasi, namun secara produktivitas memang 64% mengatakan lebih produktif di dalam melakukan working from home ini. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak orang juga stres sebenarnya saya ini tuh produktif apa tidak gitu ya. Nah, sebenarnya produktif itu artinya bukan get more things done. Jadi banyak orang bilang produktif itu berarti saya bisa melakukan multitasking. Multitasking dengan cepat berarti saya produktif gitu. Nah, ternyata tidak seperti itu. Multitasking justru akan menurunkan produktivitas sebanyak 44%. Dan ini very interesting, terutama untuk mereka-mereka yang tadinya merasa, oh saya bisa kok menghandle multitasking gitu ya. Tapi secara survei, kalau kita lihat mereka akan lebih banyak yang dikatakan produktif itu adalah melakukan batch working. Jadi menyelesaikan satu hal terlebih dahulu, setelah selesai baru
membuat jadwal untuk work yang lain. Jadi tentu saja ini membutuhkan judgement mengenai prioritisasi dari pekerjaan, karena itu akan menjadi sesuatu yang konstan untuk kita kemudian kita to-do list gitu ya. Meskipun kadang-kadang ada orang yang melakukan to-do list itu 1 sampai 50 gitu ya. Saya harus menyelesaikan ini. Kadang-kadang perintilan-perintilan itu belum tentu adalah sesuatu yang kemudian membuat kita jadi malah multitasking, itulah yang kemudian mengurangi atau memperlambat pekerjaan kita yang sebenarnya. Jadi ini adalah gambaran bahwa produktivitas itu menjadi sesuatu yang penting bagi setiap employee ataupun karyawan yang bekerja di rumah, bukan disebabkan karena pekerjaan yang banyak bisa saya selesaikan dalam satu waktu, tapi lebih ke arah bagaimana saya bisa memprioritasi pekerjaan, kemudian secara konstan menyelesaikannya secara batch gitu ya, secara satu persatu. Nah, kemudian kalau dari sisi manajer sendiri, jadi kalau tadi temanya adalah bagaimana manajer ini merasa bisa mereka tentu saja khawatir nih dengan employee productivity, karena 75% dari mereka merasa bahwa employee mereka justru produktivitasnya rendah gitu ya. Nah, yang kami lihat adalah sebenarnya bukan produktivitasnya rendah, tapi bagaimana virtual workers ini bisa secara strategik membuat seperti mereka physically bisa dilihat oleh teman-teman yang ada di sekitarnya, termasuk juga dengan manajernya. Jadi contoh misalnya di sini show productivity. Jadi mungkin biasanya kita tidak perlu memberikan laporan secara rutin, tapi sekarang kita akan lebih banyak melakukan diskusi rutin dengan manajer, apa saja sih progress update-nya. Karena kadang-kadang kalau sesuatu hal yang sering kali didengar adalah karena ini virtual, nggak kelihatan working from home, sehingga kadang-kadang saya lupa gitu loh, teman kerja saya ini nih sebenarnya lagi ngapain sih, jadinya bertanya-tanya gitu ya. Nah, oleh karena itu menjadi tanggung jawab bagi masing-masing employee untuk kemudian menjadi can be seen in front of manager ataupun dari peers-nya. Nah, tadi sudah dikatakan show productivity, bagaimana melakukan constant meeting dengan manajer untuk melihat project progressnya seperti apa. Kemudian yang kedua, engage with the team. More than ever, employee engagement ini sekarang menjadi sangat penting, karena disitulah ini adalah sesuatu yang uncontrollable. Pada saat kita mau mengontrol teman-teman yang bekerja working from home, productivity-nya harus seperti apa, itu menjadi sesuatu uncontrollable dan menjadi sesuatu yang harus kita trust kepada employee. Jadi engage dengan tim itu bisa tidak hanya melulu virtualnya membicarakan pekerjaan mungkin ya, ini bisa coaching, bisa juga feedback melalui virtual, baik itu Zoom ataupun WhatsApp, membuat banyak sekali grup WhatsApp. Jujur aja sejak dari working from home ini grup WhatsApp sudah semakin banyak gitu ya, semuanya tiba-tiba ada grup WhatsApp untuk bicara hal-hal baik itu different project ataupun yang hanya untuk berteman aja gitu. Nah, kemudian yang ketiga, enter the office strategically, dalam arti pada saat kita melakukan meeting, jangan jadi camera shy. Jadi buka kameranya, karena itu kemudian membuat kita merasa, membuat teman-teman juga yang meeting dengan kita merasa we are all physically there untuk kemudian mendiskusikan sesuatu hal. Jadi ini menjadi sesuatu yang utama juga untuk memastikan bahwa kita working from home tetap produktif, tapi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita melihat bahwa we are working productively gitu. Dan never forget the surrounding, dalam arti kalau kita punya tim kerja, meskipun sudah dibagi-bagi pekerjaannya, this is a very good moment for us untuk saling catch up ataupun mensinergize pekerjaan-pekerjaan kita. Again, bagaimana koordinasinya, apakah itu constantly dilakukan atau mungkin nanti pada saat update. Jadi hal-hal seperti ini menjadi sangat penting, dan tentunya ini hanya bisa dilakukan kalau misalnya ada teknologi. Jadi saat ini teknologi dan internet bandwidth itu menjadi critical factor ya buat semua orang yang bekerja working from home, dan apalagi data-data yang kita masukkan ke dalam pekerjaan kita itu kan harusnya bisa langsung di-share dengan yang lain. Kadang-kadang kita membuat proposal dengan besaran MB-nya itu cukup besar sehingga sulit untuk dikirim, sehingga itulah cloud base yang ada di masing-masing office saat ini sudah cukup signifikan
menjadikan jadi sesuatu faktor yang sangat penting untuk kemudian menjadi pendukung dari pekerjaan atau produktif pekerjaan ini. Jadi again, dari sisi SDM, productivity harus datang dari diri sendiri, tapi in the same time organization juga harus meng-enable employee-nya dengan memberikan fasilitas-fasilitas, salah satunya tadi dengan virtual meeting application ataupun dengan HR Cloud yang bisa menyimpan dokumen-dokumen yang bisa dibedakan secara otoritas, misalnya seperti itu menjadi sesuatu faktor kritikal saat ini di beberapa organisasi. Nah, jadi mungkin itu dari point of view SDM dengan menghadapi pandemi saat ini, baik dari sisi perubahan bisnis, perubahan organisasi, maupun perubahan produktivitas dari setiap employee-nya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Oke, terima kasih Ibu Melisa. Penjelasannya sangat lengkap ya, menjelaskan bagaimana pandemi ini kemudian berdampak pada bisnis secara umum maupun sampai di level organisasi ataupun karyawannya. Nah, berikutnya kita akan kedatangan pembicara kedua, yaitu Bapak Stephen. Bapak Stephen ini adalah direktur dari PT Desindo Media. Beliau saat ini sudah mendapatkan lisensi sebagai trainer dan juga digital trainer yang membawakan pelatihan secara live online di Dale Carnegie Training. Bapak Stephen akan memberikan penjelasan ataupun uraiannya berdasarkan pengalaman beliau sebagai direktur di PT Desindo Media tentang bagaimana teknologi yang tadi sudah disebut-sebut oleh Ibu Melisa ini akhirnya sangat membantu bisnisnya untuk tetap mempertahankan sisi produktivitas bahkan ketika karyawannya itu melakukan pekerjaannya dari rumah gitu. Untuk selengkapnya mungkin silahkan Bapak Stephen untuk langsung memulai presentasinya, silahkan. Terima kasih Mbak Ervina. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Kami biasa di Dakar lagi menyampaikan sapa dengan selamat pagi supaya terus semangat Bapak Ibu ya, walaupun ya, sedang siang-siang seperti ini ya. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit info tentang kami. Kami adalah sebuah perusahaan yang sudah berdiri cukup lama Bapak Ibu. Jadi kami sudah ada sejak tahun 1975 dan kami adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelatihan. Nah, khususnya dalam pelatihan yang diadakan oleh Dale Carnegie Training. Dan saat ini kami punya cabang di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bu Ervina, boleh Bu dimainkan video perkenalannya? Okay. Nah, Bapak Ibu, misi kami adalah untuk bisa membantu sebanyak mungkin orang untuk bisa take command atau bisa mengambil kendali atas hidup mereka, karir mereka, dan juga dalam organisasi mereka, gitu ya. Dan di Indonesia kami punya visi untuk bisa mengempower orang-orang di Indonesia untuk bisa berkontribusi kepada organisasi maupun kepada negara kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kami sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pelatihan itu punya tim seperti ini, di mana kami punya trainer, ada juga administrasi, juga marketing, dan kami juga
bisa dibilang satu lembaga yang bisa padat karya, gitu ya, di mana sebagian besar dari kita punya organisasi adalah manusia, gitu ya. Kami adalah orang yang atau organisasi yang bergerak oleh manusia, bukan oleh mesin. Gitu ya. Nah, itu sebabnya bagi kami human resource adalah satu hal yang sangat penting bagi kami sendiri. Gitu ya. Nah, satu hal yang menjadi kami punya concern, ada satu kami yang jadi kami punya hal yang menjadi kami punya fokus adalah bagaimana kita bisa mengelola human itu dengan seoptimal mungkin. Gitu ya. Satu bidang yang selama ini kami coba geluti adalah dalam hal bidang untuk memberikan salary, rights atau hak karyawan dengan tepat dan dengan optimal. Gitu ya. Nah, dulu kami punya sebuah sistem yang kami gunakan untuk melakukan hal ini. Gitu ya. Ini sistem sudah cukup bagus, Bapak Ibu. Sistem itu bisa mengelola gaji, mengelola fee, mengelola semua hal yang kami bisa sampaikan kepada karyawan itu dengan baik, Bapak Ibu. Bahkan juga dari segi laporan PPh 21, laporan BPJS semua itu udah beres semua, gitu ya. Namun waktu kami coba jalankan bisnis kami dengan menggunakan sistem ini, kami ketemu beberapa kendala, gitu ya. Yang pertama adalah bahwa sistem ini itu dulu tidak secara langsung terkoneksi dengan absensi. Nah, ini bikin ribet. Mungkin kalau teman-teman di sini yang dari HR pasti ngalamin ya. Kalau tiap bulan tuh mesti masukin secara manual ke dalam sistem untuk bisa ngitung gaji, data seperti misalnya hitungan lembur, hitungan untuk potongan-potongan, dan sebagainya itu benar-benar bikin pusing gitu ya. Dan tentunya kalau misalnya tuh teman-teman di kantor juga kan pasti kan pengen tahu ya, berapa saya punya sisa cuti, berapa saya punya hak-hak saya bisa ambil ya. Dan kadang-kadang kalau ada yang mau ngambil cuti terus ternyata cuti sudah habis, pasti pada marah-marah ya, pada kesel ya. Nah, kalau kesel gini, jelas yang disalahin pasti HR gitu ya. Gimana sih HR nih kok nggak pernah kasih tahu sama kami kalau udah habis cutinya gitu ya. Jadi benar-benar menimbulkan satu tantangan buat kami untuk bisa kasih informasi secara lengkap kepada teman-teman di kantor. Nah, yang kedua juga dari sisi lisensi dari sistem tersebut. Ya. Nah, waktu itu kami gunakan lisensi yang bersifat satu lisensi, satu mesin, satu user. Artinya, kalau kami menambah user, kami mesti beli lisensi baru. Nah, itu pertama dari segi biaya kan lebih mahal. Juga untuk maintenance jadi lebih berat, karena untuk bisa maintenance satu lisensi, itu kita harus bayar tambahan, dan kalau nambah lisensi berarti tambah maintenance gitu ya. Jadi benar-benar berat dari segi biaya. Dan juga yang bikin jadi ganjalan adalah bahwa yang bisa pakai ini jadi karena cuma satu komputer yang bisa diinstal satu sistem, jadi yang bisa pakai cuma teman-teman HR gitu ya. Sedangkan yang lain yang butuh data tersebut mesti nunggu ya. Misalnya kalau lagi butuh data tentang cuti, tentang dia punya hak-hak gitu ya, mesti telepon dulu HR-nya, gue pengen tahu dong berapa cuti gue sekarang gitu ya. Nah itu kalau HR-nya ada di kantor. Kalau nggak di kantor, mesti nunggu gitu ya, sampai orangnya tuh masuk kantor lagi, baru akhirnya bisa kasih data. Nah itu benar-benar jadi tantangan buat kami pada saat itu. Makanya kami kemudian mikir-mikir ya, ini sudah waktu itu kita bisa cari sistem yang lebih bagus, di mana sistem itu yang kami harapkan itu bisa membantu kami dalam bidang-bidang tadi gitu ya. Bisa memberikan data kepada teman-teman, bisa juga memproses data dengan cepat, nggak perlu pakai data manual ya. Bisa dilakukan dengan otomatis ya. Nggak perlu lagi pakai tiap bulan mesti lembur ya. Dan juga bisa membantu kami untuk bisa kasih tahu kepada yang butuh data dengan cepat. Nah, teman-teman, dari sini kami melihat bahwa ternyata satu yang menjadi jawaban dari kita punya kebutuhan adalah yang namanya itu sistem dengan menggunakan cloud. Gitu ya. Nah, kenapa yang menjadi jawaban? Itu ada beberapa alasan. Nah, yang pertama adalah kalau kita menggunakan sistem dengan cloud, maka sistem itu akan berlaku di semua kota. Gitu ya. Di Jakarta, Bandung, Surabaya akan menggunakan sistem yang sama. Jadi nggak bisa tuh Jakarta pakai caranya A, di Bandung pakai B, Surabaya pakai C gitu ya. Nah, karena sama sistemnya berarti harus sama juga polisinya, sehingga memudahkan dalam kita membuat satu polisi bersama di kantor kita. Ya. Yang kedua, karena dia menggunakan cloud, maka dia bisa diakses dari mana saja, kapan saja, anytime gitu ya. Kalau teman-teman misal jam 2 pagi kebangun ya, aduh, saya punya cuti tanggal berapa ya, besok saya kalau saya mau izin bisa nggak ya? Nah, itu nggak perlu nanya HR dulu, bisa langsung cek ya kalau kita pakai cloud. Juga yang ketiga, karena sudah menggunakan sistem cloud, maka kami nggak perlu pusing-pusing soal instalasi. Karena kita tinggal buka browser kita, login ke kita punya account, langsung kita bisa buka data kita. Nggak perlu pakai sistem instalasi di komputer masing-masing. Dan yang keempat juga,
user bisa banyak, nggak perlu cuma 1, 2, bisa puluhan bahkan ratusan, karena itu benar-benar tergantung dari sistemnya gitu ya. Support juga gampang, dan juga kalau butuh untuk backup data sudah pasti disupport, karena itu sudah semua ditaruh dalam cloud gitu ya. Artinya kita punya data tuh bukan di kita, bukan di komputer kita, tapi ada di komputer dari atau di server dari kita punya vendor gitu ya. Nah, setelah kami coba jalankan, kami kemudian gunakan sistem seperti ini ya, di mana kita tinggal buka browser, login, langsung ketemu data seperti ini ya. Kita bisa tahu kita punya informasi, semua kebutuhan, dan juga ternyata kalau kita menggunakan cloud itu, kita bisa buka data tersebut nggak cuma di PC, tapi juga di kita punya handphone gitu ya. Bahkan yang menjadi kami punya kemudian adalah kita bisa menggunakan absensi itu dengan handphone kita. Jadi kalau dulu teman-teman masuk kantor tuh lari-lari karena waduh udah mau mepet nih, mau jam 8 ya, lari-lari takut nanti terlambat pasang absen ya. Dan menggunakan sistem cloud ini maka nggak perlu lagi pusing-pusing, karena tinggal masuk kantor langsung buka handphone, absen dari handphone beres, nggak perlu ngantri lagi di mesin absensi gitu ya, sehingga sangat memudahkan. Juga dengan nama itu mobile app ini teman-teman, juga kita bisa tahu nih, pengen tahu misalnya saya punya gaji berapa bulan ini, tinggal buka dari kita punya mobile app, nggak perlu lagi teman-teman AR minta slip gaji, sudah di mobile app. Juga kalau misalnya pengen tahu saya besok bisa cuti apa enggak, saya masih bisa cuti apa enggak, tinggal buka di mobile app. Jadi nggak benar-benar sangat memudahkan untuk teman-teman di kantor untuk bisa mengetahui apa yang mereka perlukan dari data HR atau data personalia yang mereka miliki gitu ya. Sangat memudahkan bagi korporasi kita. Maka setelah kami pertimbangkan, akhirnya kami pikir, oke, kita mau jalan dengan menggunakan sistem ini ya. Kami coba implementasikan di bulan Oktober kemarin dengan setup sistem dulu, bikin database, juga training dengan teman-teman dari vendor kami, dan akhirnya kami migrasi secara full ke cloud pada Januari tahun 2020. Nah, dan ini ternyata bagi kami jadi suatu berkah, teman-teman, karena pada bulan Maret kemarin itu kita punya negara ini kedatangan tamu yang diinginkan, nama itu COVID-19 gitu ya. Dan karena pandemi ini, maka kita diminta untuk tutup operasi. Semua harus kerja dari rumah. Nah, dalam kondisi ini teman-teman kebayang ya, kalau waktu itu kami masih menggunakan sistem absensi yang di kantor, pakai fingerprint, itu kami sudah pusing ya. Gimana kita bisa tahu apakah teman-teman itu sedang kerja di rumah, apalagi cuti, apalagi sakit, kita nggak tahu. Tapi dengan ada sistem dengan cloud ini, kami bisa betul-betul tiap hari minta semua untuk lapor gitu ya. Hari ini kamu kerja apa enggak, sakit apa cuti, semua itu bisa masukkan sistem di handphone mereka masing-masing gitu ya. Nah, juga teman-teman juga bisa tahu apa yang mereka sedang butuhkan datanya ya, nggak perlu lagi cek-cek ke HR lagi data mereka. Dan juga bagi teman-teman manajer bisa mengecek juga apakah dalam hari itu siapa yang sedang kerja, siapa yang sedang kerja ya. Dan satu hal menjadi positif yang kami nggak duga adalah dari segi keamanan. Jadi sekitar minggu lalu ada seorang direktur dari rumah sakit cerita sama kami bahwa di daerahnya itu ada satu pabrik yang mesti tutup karena 300 karyawannya itu positif COVID. Nah, itu dapatnya bukan karena dari mana-mana, tapi mereka itu ketularan bukan dari tempat kerjanya, bukan dari apa-apa, tapi dari mesin fingerprint, teman-teman. Karena semua orang itu absen di mesin yang sama, semua pakai tap-tap di finger yang sama, ternyata ada yang sakit, gak ada yang tahu, akhirnya semua ketularan gitu ya. Nah, dengan menggunakan sistem absensi dengan mobile app ini, maka itu bisa kami hindari, di mana semua orang bisa absensi dengan alat masing-masing, dan nggak ada lagi sharing menggunakan sistem yang lama gitu ya, di mana harus pakai alat fingerprint yang untuk absensi. Nah, jadi kalau dilihat di sini, yang menjadi kita punya pembelajaran adalah begini. Ternyata kalau kita menggunakan sistem cloud itu ada banyak keunggulannya, gitu ya. Pertama dari fleksibilitas. Nah, kita mau pakai user sedikit, user banyak, itu bisa diatur, tergantung dari kita punya kebutuhan dan dari support dari kita punya vendor. Gitu ya. Dan juga kita pun juga bisa lebih aman dari segi ngomong soal COVID ini, bisa lebih aman, karena kita nggak bakal khawatir absensi di mesin yang sama gitu ya. Nah, yang ketiga juga untuk ke depan, kalau kami pikir-pikir sekarang ya, kita bisa fokus pada hal yang penting.
Kalau dulu HR itu pusing karena harus lembur, harus ngurusin soal absensi, harus mikirin soal apa yang menjadi request dari teman-teman di kantor. Nah, semua bisa di-handle oleh sistem saat ini. Sehingga HR kami itu sekarang bisa fokus pada hal yang paling penting, yaitu soal human-nya gitu ya. Bagaimana kita bisa bantu orang untuk bisa berkembang, bisa berkarir lebih bagus, bisa lebih efektif, itu yang menjadi kami punya fokus sekarang gitu ya. Dan soal administrasi itu bisa kami percayakan kepada sistem yang sekarang gitu ya. Dan apalagi kalau sekarang ini kalau kita mikir, maka yang kami pakai sekarang itu baru sebagian kecil dari sistem yang kami miliki sekarang, baru sebagian kecil. Kalau kami coba pelajari lagi lebih dalam, semua fitur-fitur yang ada, nah kami yakin bahwa kami akan bisa lebih banyak lagi yang kita bisa optimalkan dari sistem ada ini gitu ya. Nah, ini sebagai closing teman-teman, ada sebuah cerita dari pengalaman saya. Di rumah saya punya mainan kayak gini teman-teman. Mainan namanya tuh Jenga gitu ya. Nah, ini suatu mainan yang blok-blok gitu, di mana kalau kita main ini, kita buat sebuah menara dengan blok-blok ini, lalu kita coba tarik satu blok gitu ya, tarik. Nanti yang pas narik bloknya itu rubuh, dia kalah gitu ya. Nah, itu kalau kita yang main. Tapi kalau yang main itu ponakan saya, dia cara beda. Dia umur baru 3 tahun, nah dia pakai blok-blok ini bukan untuk main Bin Tower, tapi dia bikin buat rumah-rumahan, bikin buat pagar-pageran gitu ya. Jadi barang yang sama itu bisa digunakan untuk berbagai fungsi gitu ya. Nah, teman-teman bayangkan kalau kita bisa share kita punya data dengan cloud gitu ya. Data HR kita, data kita punya karyawanan ya. Maka bisa membawa manfaat bagi banyak orang, nggak cuma bagi teman-teman HR doang. Pertama, bagi para managers bisa dengan mudah untuk mengontrol produktivitas dari timnya gitu ya. Yang kedua, bagi organisasi bisa membaca tren kondisi dari karyawan saat ini gitu ya. Apakah semua sedang semangat bekerja, apakah sedang ada kendala, itu bisa kebaca dari data yang ada di cloud gitu ya. Yang ketiga juga bagi pribadi-pribadi karyawan juga bisa menjadi satu alat bantu bagi mereka untuk merencanakan ke depan gitu ya. Contoh simpel misalnya, mikir-mikir nih, saya mau cuti deh minggu depan, pengen liburan, saya bisa nggak ya? Tinggal buka app. Saya pengen deh, untuk ke depan tuh saya bisa ambil waktu untuk saya mungkin cuti seminggu untuk mungkin saya ambil training, bisa nggak ya? Tinggal buka app. Jadi dengan cara kita sharing tentang informasi di cloud, maka semua orang bisa dapat manfaat, kita bisa dapat bantuan juga, sehingga kita punya investasi dalam kita punya sistem itu jadi lebih bermakna bagi organisasi kita. Ya. Jadi itu dia teman-teman, dari sharing dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Stephen mengenai penjelasannya, di mana di perusahaan Pak Stephen sendiri berkat penggunaan cloud service seperti Talenta ini sangat membantu HR terutama ketika karyawan-karyawan itu harus bekerja dari rumah seperti itu ya. Berikutnya speakers yang akan membawakan materi adalah Stephen Jettefer. Stephen adalah product owner dari Makari, di mana hari ini dia akan memberikan materi ataupun penjelasan bagaimana sih sebenarnya yang dari tadi disebut sebagai bagaimana teknologi ini akan membantu bisnis dengan adanya pandemi. Kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Pak Stephen bagaimana beberapa fitur dalam Talenta ini itu dapat membantu admin dia untuk lebih produktif gitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih cloud-based HRIS itu, dan bagaimana sebenarnya bisnis itu dapat mengambil manfaat yang sebenar-benarnya dari produk teknologi, terutama ketika pandemi. Untuk Stephen mungkin bisa langsung dimulai presentasinya, silahkan. Oke, thank you Ervina. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Terima kasih hari ini sudah menyempatkan waktu untuk join di acara Insight Talenta. Jadi hari ini kami akan memberikan penjelasan mengenai apa sih itu Cloud HR Software itu, khususnya mengenai apa sih dari cloud computing itu sendiri, teknologi apa sih cloud itu, dan mengapa Bapak atau Ibu saat ini perlu menggunakan atau perlu beralih dari software yang mungkin tradisional ke cloud-based. Jadi untuk awal, mungkin saya akan berikan sedikit perkenalan ya mengenai Talenta. Jadi Talenta apa sih? Jadi Talenta itu adalah software HR berbasis cloud, di mana kami membantu mengotomasi beberapa proses yang
sekarang ini masih menjadi boleh dibilang problem atau yang paling menjadi memakan waktu dari sisi HR, seperti misalnya payroll, administrasi misalnya cuti, reimbursement. Jadi Talenta ini membantu dari sisi administrasi tersebut dan perhitungan payroll-payrollnya. Nah, siapa yang biasa kami bantu itu adalah small to medium size enterprise. Jadi kami membantu UKM-UKM di Indonesia, khususnya di bagian HR untuk mengotomasi payroll dan administrasi HR. Dan modelnya kalau di Talenta karena kita cloud based, kami ini berbasis subscription. Jadi ada biaya berlangganan dan biayanya itu per employee. Jadi Bapak dan Ibu itu membayar sesuai dengan size atau kebutuhan dari perusahaan tersebut. Dan di dalamnya itu dari kami juga memberikan service seperti implementasi pada saat awal, training, dan live support apabila nanti sudah berjalan, Bapak Ibu ada pertanyaan atau membutuhkan bantuan, dari kami ada live support yang siap membantu. Next, mungkin sebelum kita jelaskan mengenai cloud, ini adalah list biasanya orang Indonesia atau orang umumnya itu common perception-nya tentang cloud software itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu mereka suka menanyakan masalah performance issue. Jadi, apakah cloud software ini bisa digunakan atau kuat untuk menangani perusahaan dengan employee yang jumlahnya cukup besar? Apakah nanti akan lemot? Apakah nanti akan susah diakses? Jadi, biasanya nih pertanyaan-pertanyaan cukup umum ditanyakan kepada kami. Jadi, nanti ini kita akan bahas. Yang kedua, ada persepsi juga di mana SaaS itu lebih tidak aman kalau dibandingkan dengan software yang on-premise. Nah, nanti juga kita akan bahas seperti mengenai hal ini. Berikutnya, nah ini cukup penting juga. Biasanya ada persepsi di mana software cloud ini akan lebih mahal dalam jangka waktu yang panjang apabila kita bandingkan dengan on-premise. Nah, ini juga cukup sering atau banyak orang mempunyai persepsi seperti ini. Nah, berikutnya adalah SaaS ini seperti kayak tren sesaat saja. Jadi, ngerasanya SaaS ini kayaknya ke depannya atau jangka panjangnya itu kayaknya nggak bakalan bisa sustain atau nggak bakalan bisa jalan lah. Nggak akan ada orang yang mau bayar atau pakai software ini. Ini cuman kayak lagi ngetren aja sekarang. Nah, ini nanti juga kita akan bahas mengenai hal ini. Nah, yang terakhir adalah dari sisi user biasanya berpikir, ini kan menggunakan internet connection. Akan lebih lama atau akan lebih susah karena cenderung apabila kita menggunakan software yang lokal diinstal di handphone kita atau di laptop kita itu akan lebih cepat. Jadi ini yang nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk yang pertama saya akan coba jelaskan dulu perbedaannya apa sih cloud computing atau cloud technology itu dibandingkan dengan on-premise. Nah, di sini kalau kita bandingkan, ini bisa dilihat secara sekilas, lebih mudahnya adalah kalau software on-premise itu lebih banyak hal-hal yang harus di-manage atau ditangani oleh user. Jadi, pertama, apabila kita mau mempunyai software on-premise, pertama kita harus memiliki ruangan atau tempat yang cukup untuk kita meletakkan servernya. Jadi biasanya mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar mereka memang suka memiliki, orang suka sebut server room atau ruangan server. Jadi mereka perlu menyediakan tempatnya. Lalu mereka juga perlu menyediakan di dalamnya seperti server, rack-nya, termasuk di dalamnya ketika server tersebut sudah ada, untuk melakukan penginstalan operating system, lalu koneksi jaringan, itu semua harus di-manage atau di-handle sendiri oleh user. Setelah sudah ada operating systemnya, apabila mau menggunakan software HR, berarti aplikasinya, datanya, itu juga semua harus di-manage oleh user. Nah, oleh karena itu, untuk on-premise, cukup banyak ya pekerjaannya. Jadi, biasanya itu tidak hanya ditangani oleh tim HR, tapi pastinya ada tim IT atau tim teknologi yang membantu untuk mengimplementasikan on-premise software ini. Nah, kalau kita ngomong ke cloud, teknologi cloud, itu ada beberapa porsi yang bisa dibantu oleh provider cloud tersebut. Nah, pada dasarnya cloud teknologi itu bisa dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu infrastructure as a service, kedua platform as a service, dan yang terakhir software as a service. Bedanya apa sih dari ketiga ini? Nah, mirip dengan yang on-premise, bedanya adalah porsi yang di-manage oleh user. Jadi contohnya kalau infrastructure, yang tadi saya cerita kayak misalnya servernya,
operating systemnya, lalu untuk jaringannya, itu bisa sekarang di-manage oleh provider, sehingga user bisa fokus kepada aplikasinya, datanya, apabila dia memerlukan runtime, ya dia ada runtime-nya, dan juga apabila dia butuh koneksi kepada aplikasi lain, butuh middleware, ya dia bisa untuk handle tersebut. Lalu berikutnya ada platform as a service. Nah, ini porsi yang di-manage oleh user akan lebih sedikit lagi. Jadi, hanya tinggal aplikasi dan datanya saja. Sisanya itu udah bisa di-manage oleh provider. Nah, yang terakhir, software as a service. Bisa dilihat di gambar ini. Semuanya ini sudah di-manage oleh provider. Jadi, apabila menggunakan software as a service, khususnya untuk HR platform, teman-teman HR itu benar-benar bisa fokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan HR. Bisa contohnya bagaimana HR itu bisa fokus pada hal yang lebih ke arah strategik. Gimana kita bisa meningkatkan engagement, contohnya, atau gimana kita bisa meningkatkan kompetensi dari talent-talent atau sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Jadi, semuanya aplikasinya tersebut sudah di-handle oleh software as a service. Oke, next-nya ini adalah perbandingan, khususnya untuk HR software, untuk yang tradisional dan software as a service. Jadi, kita ada beberapa parameter yang kita coba bandingkan. Yang pertama, pricing. Jadi, kalau untuk tradisional software, biasanya awal itu ada one-time purchase, di mana kita harus bayar semuanya di depan untuk pembelian server, lisensi operating system, lalu juga kita harus bayar software tersebut, dan nanti setiap tahunnya biasanya itu ada maintenance fee yang perlu dibayar. Tapi kalau menggunakan software as a service, biayanya itu lebih clear. Jadi modelnya itu biaya berlangganan, subscription model, dan tidak ada lagi embel-embel di belakangnya ada biaya apapun lagi. Seperti itu. Yang kedua dari sisi update. Biasanya kalau udah diinstal dengan versi tersebut, untuk beberapa lama ke depan, misalnya 1 atau 2 tahun ke depan, ya udah hanya versi itu aja yang dipakai. Apabila mau update version, ada fitur baru, ada tambahan biaya yang harus dibayarkan. Nah, sedangkan kalau software as a service, karena kita berbasis cloud, apabila ada fitur baru, pengembangan baru, itu sudah termasuk dalam biaya berlangganan. Nah, berikutnya untuk security. Nah, kalau untuk security, karena semuanya di-handle sendiri, berarti untuk urusan security atau keamanan juga perlu di-handle oleh company tersebut. Jadi, tidak hanya masalah infrastruktur, aplikasi, tapi juga kita harus menangani masalah security. Sedangkan untuk cloud, karena kita sudah menyerahkan kepada provider, provider itulah yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan terhadap data-data, sistem, dan keamanan semuanya. Seperti itu. Lalu berikutnya data redundancy. Jadi ini juga cukup penting untuk cloud HR software, karena di dalamnya kan ada banyak data-data sensitif seperti data gaji, lalu data-data diri employee. Nah, untuk di traditional software, biasanya proses backupnya itu harus dilakukan oleh user sendiri. Jadi, mereka biasanya harus menyiapkan entah mungkin hard disk atau server yang lain, di mana mereka bisa melakukan backup data dari data yang ada di server. Nah, sedangkan kalau di cloud itu biasa sudah termasuk dari paket berlangganan. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi mengenai data redundancy, di backup nggak ya datanya, data saya kalau misalnya ada hilang nggak ya, bakal hilang, seperti itu. Jadi semuanya sudah di-handle. Lalu untuk personel atau orang yang menghandle, karena tradisional software tadi balik lagi di-handle oleh sendiri, berarti harus ada orang yang mengerti teknologi atau departemen IT untuk menghandle semua kebutuhan dari software tersebut. Nah, sedangkan software as a service, karena sudah di-handle oleh provider, teman-teman di tim HR itu tinggal fokus pada hal-hal yang memang berkaitan dengan HR. Seperti itu. Lalu berikutnya contohnya ini mengenai storage, penyimpanan file. Jadi filenya itu biasanya kalau menggunakan traditional software itu disimpan di lokal. Kalau ini karena kita menggunakan cloud, kita simpannya di cloud. Jadi diaksesnya pun menggunakan web browser sehingga tidak ada penyimpanan di lokal. Lalu filenya juga otomatis semuanya ada di cloud, tidak akan ada disimpan di lokal. Dan yang terakhir adalah accessibility. Jadi kalau accessibility di traditional software itu biasanya aplikasinya diinstal di laptop dan kita hanya bisa akses melalui laptop yang sudah diinstal. Nah, sedangkan kalau di cloud itu kita karena menggunakan jaringan internet, kita bisa akses di mana saja, kapan saja menggunakan device baik mobile ataupun laptop. Jadi mungkin ini agak sedikit teknis, saya akan sedikit berikan gambaran yang mungkin analoginya mungkin lebih mudah dimengerti ya. Jadi contohnya
kita bisa analogikan dengan orang misalnya berlangganan gym. Jadi kalau tradisional software bisa kita bayangkan di rumah kita itu kita siapin satu kamar, kita belilah alat-alat gym di rumah kita, ya kita pakai. Nanti kalau ada kerusakan atau pembersihan itu kita harus manage semuanya sendiri. Nah, bedanya yang kedua, kalau cloud itu bisa kita analogikan, misalnya kita ikut membership gym di tempat yang mungkin sekarang suka ada di mall atau di mana kita ada biaya langganan, tapi alat-alatnya sudah disediakan, jadi kita tinggal pakai. Lalu kalau misalnya di situ ada tambahan alat, ada fasilitas baru, otomatis kita juga akan mendapat. Lalu apabila di tempat gym tersebut misalnya ada kelas-kelas tambahan, bisa kelas yoga atau kelas aerobik, otomatis kita juga akan mendapatkan manfaat tersebut. Lalu untuk misalnya kalau misalnya ada cedera pada saat kita nge-gym, kalau misalnya di rumah, misalnya kita cedera, ya kita harus ke dokter sendiri, kita harus handle. Tapi kalau di gym cedera, biasanya mungkin ada tim yang akan bisa membantu kita untuk penanganan di awal. Seperti itu. Jadi mungkin ini analoginya aja, supaya tidak terlalu teknis, semoga lebih mudah dimengerti. Nah, berikutnya adalah penjelasan mengenai sebenarnya apa sih keuntungan dari si cloud-nya ini sendiri. Yang pertama adalah continuous improvement. Jadi karena kita menggunakan cloud, jadi apabila ada fitur baru, itu kita akan bisa melakukan deployment atau update ke semua pelanggan yang sudah menggunakan aplikasi Talenta. Bedanya apa? Kalau misalnya on-premise kan biasanya harus ada orang yang datang melakukan update atau penginstalan lagi. Jadi akan memakan waktu yang lebih lama dan prosesnya itu tidak bisa lebih cepat. Sedangkan kalau cloud, semua orang menggunakan versi yang sama dan versinya itu biasanya pasti yang udah yang terbaru. Yang kedua, dari sisi cost, karena kita tidak perlu investasi di awal yang besar, seperti kita beli hardware atau kita beli lisensi operating systemnya, itu biasanya akan lebih murah cost-nya. Jadi, dan kita pun membayar hanya yang memang kita pakai. Jadi misalnya employee kita ada 100, ya kita sesuaikan dengan employee 100. Employee kita ada 3.000, ya kita akan bayar dengan harga yang employee 3.000. Nah, berikutnya ini free client software. Jadi biasanya kalau cloud ini memang kita bisa akses kalau dari laptop itu dari browser, atau biasanya kalau dari perangkat handphone itu kita ada mobile apps-nya. Jadi itu gratis bisa dipakai sehingga tidak ada biaya tambahan lagi mengenai license software-nya selama berlangganan. Lalu, nah yang keempat ini yang cukup penting keadaannya untuk sekarang karena kita tahu di keadaan pandemik ini banyak employee yang kerja dari rumah. Nah, dengan teknologi cloud ini sangat memungkinkan sekali orang mengakses itu dari mana saja. Walaupun dia bekerja dari rumah, selama ada internet connection, dia ada komputer, atau mobile device, nah dia tetap bisa mengakses dan dia tetap bisa bekerja sesuai dengan task atau tugas yang seharusnya. Yang terakhir, integration. Jadi karena sekarang ini cloud memang sudah cukup banyak, jadi integrasi antar aplikasi itu akan lebih mudah. Jadi semuanya itu kita biasanya tidak hanya menggunakan satu aplikasi aja. Misalnya ini aplikasi HR, tapi biasanya mungkin kita menggunakan aplikasi lagi untuk financial atau accounting. Nah, untuk integrasinya itu akan lebih mudah apabila dilakukan dari cloud software. Nah, berikutnya, kenapa sih Talenta itu bisnis perlu memilih Talenta atau beralih dari Talenta? Jadi, mungkin ini sudah saya singgung sedikit. Yang pertama itu kami subscription based, jadi bisa menggunakan biaya berlangganan. Yang kedua adalah tidak ada investasi di awal untuk hardware. Jadi, masalah hardware segala macam itu dihandle oleh Talenta. Lalu, kami juga melakukan pengembangan produk terus-menerus, sehingga apabila ada fitur baru, pengembangan produk, selama berlangganan Talenta itu akan mendapatkan dan biasanya kita akan update secara cepat. Yang terakhir, nah ini yang concern mengenai security. Jadi karena security-nya itu dihandle oleh Talenta, kami benar-benar sangat concern terhadap masalah security. Nah, contohnya kalau sekarang Talenta sebagai salah satu penyedia HR Cloud, kami sudah tersertifikasi dengan ISO 27001 dan secara produk kami juga sudah diregistrasi di Kominfo. Nah, di sebelah kanan ini ada grafik sih perbandingan antara harga cloud software dengan software on-premise dan apabila kita melakukan development software itu sendiri. Nah, kalau dilihat di tahun pertama ini, on-premise sama develop in-house itu jauh lebih tinggi dibanding software berbasis cloud. Nah, berikutnya tahun kedua, 3, 4, 5, biasanya mereka kan tetap ada
biaya maintenance ya, entah maintenance yang harus dibayarkan kepada vendor yang misalnya on-premise, atau memang kita ada khusus orang dari IT team yang memang menghandle masalah server, jaringan seperti itu. Bisa dilihat di sini, dalam jangka 5 tahun pun, apabila kita bandingkan, software yang berbasis cloud itu tetap lebih murah dibanding apabila kita mendevelop sendiri atau on-premise membeli software yang kita taruh di servernya kita. Jadi, mungkin tadi yang saya bilang di awal, ada mitos software cloud itu lebih mahal. Nah, dari hitung-hitungan di sini bisa lebih terlihat jelas ya, kalau software cloud itu investasinya tidak lebih mahal dibanding on-premise atau kita develop sendiri. Nah, kenapa tidak lebih mahal? Karena bisa dilihat sini, biasanya tuh kalau misalnya on-premise ada tambahan charge lagi yang perlu kita consider seperti hardware-nya, maintenance, lalu ada kebutuhan IT yang memang harus in charge terhadap hardware tersebut. Apabila ada customize, kita juga perlu bayar kembali, implementasi, dan training. Nah, sedangkan untuk cloud software sendiri, biasanya kita ada biaya berlangganan, kita sebut dengan software license, tapi berikutnya itu paling lebih ke arah kalau ada customization, implementasi, atau training. Seperti itu. Nah, jadi Talenta sebagai software cloud berbasis HR ini, jadi biasanya kita membantu klien-klien kita itu dalam beberapa hal. Jadi yang paling utama itu kita membantu dari sisi perhitungan payroll. Mungkin kalau khususnya di Indonesia tidak bisa dipungkiri kalau software cloud yang HR itu biasanya berasosiasi dengan software payroll, karena payroll ini masih menjadi salah satu beban atau task yang cukup besar di sisi HR, gitu, seperti itu. Lalu sekarang ini kan kalau misalnya masa pandemik, dari pemerintah mereka juga ada program di mana memberikan insentif kepada sektor-sektor industri tertentu di mana karyawan mendapatkan insentif PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, kelebihan dari software cloud ini, kami bisa cepat melakukan adaptasi, kami bisa cepat membantu klien kami untuk menghitung, dan ini akan terupdate kepada seluruh klien-kliennya Talenta. Nah, yang kedua adalah contohnya untuk absensi. Jadi, tadi Stephen juga sempat menyebutkan, jadi kalau orang kerja di rumah, kita tetap bisa maintain kehadirannya mereka, kita tetap bisa monitor, kita bisa tetap atur scheduling mereka, dan HR tetap bisa melihat kehadiran atau kedisiplinan dari si karyawan tersebut. Jadi, walaupun masing-masing bekerja di rumah, kita tetap bisa melihat produktivitas dari sisi kehadiran karyawan tersebut. Nah, yang terakhir adalah dari sisi administrasi. Jadi, untuk request cuti, atau mau reimbursement, ataupun database dari sisi employee itu, semuanya sudah paperless. Jadi, kita tidak perlu isi form lagi, tanda tangan untuk pengajuan, karena semuanya itu bisa di-handle melalui software. Jadi, ini akan sangat membantu sekali, terutama dari era pandemi saat ini, di mana orang banyak yang bekerja dari rumah, sehingga semuanya itu tetap bisa termanage dengan baik, dan dari sisi HR tetap bisa monitoring, tetap bisa membantu dari karyawan-karyawan di kantor tersebut. Oke, mungkin cukup presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Stevens atas penjelasannya yang cukup lengkap mengenai apa itu software cloud. Berikutnya kita akan masuk di sesi diskusi. Di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Saya mungkin akan pilih beberapa pertanyaan yang nanti kita akan diskusikan bersama dengan para panelis. Mungkin yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana cara kontrol anak buah yang kerja atau tidak, bagaimana memantaunya, dan bagaimana uang kehadiran, apakah dengan menyalakan laptop ini bisa dianggap masuk, seperti itu. Ada pertanyaan dari Silverter Haryanto. Nah, mungkin untuk ini saya bisa berikan pertanyaannya mungkin kepada Ibu Melisa ya, yang tadi bicara mengenai produktivitas karyawan gitu ketika di masa pandemi seperti ini. Mungkin untuk Ibu Melisa bisa bergabung dengan kami. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Kalau dari pengalaman kami sendiri, memang mengontrol anak buah ini nantinya akan ada seperti check-in dan check-out. Jadi
semacam virtual meeting yang dilakukan bersama dengan employee-employee yang lain, kemudian check-in misalnya jam 8, kemudian check-out-nya jam 5. Nah, yang menarik adalah uang kehadiran nih, karena kalau uang kehadiran kan sebenarnya berdasarkan absensi. Ada dua alternatif sebenarnya. Yang pertama itu kalau misalnya uang kehadiran ini tidak masuk ke dalam PKB, mungkin bisa dialihkan menjadi semacam tunjangan komunikasi. Karena at the end tunjangan yang dibutuhkan itu adalah sebenarnya membeli data, kemudian membeli pulsa dan lain-lain. Jadi kalau memang tidak terikat secara PKB, uang ini bisa dialihkan menjadi tunjangan komunikasi. Tapi kalau sudah terikat sebenarnya dengan PKB, nah ini yang kemudian menjadi bagian kreativitasnya gitu ya. Jadi memang absensi itu bisa dilakukan melalui check-in dan check-out. Mungkin itu salah satu caranya. Dan bagaimana memantau bahwa project progress itu berjalan. Nah ini salah satunya adalah dengan, kalau tadi kami sampaikan, rutin discussion dengan manajer. Jadi pastinya kan ada line manager. Jadi setiap minggu atau misalnya di akhir hari Jumat, kita memantau apa saja sih targetnya. Kemudian apa saja sih yang sudah dicapai, misalnya seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk memantau terutama working from home ini gitu. Oke, jadi memang terutama dari segi organisasi sendiri membuat satu peraturan untuk regular check-in seperti itu ya. Selain untuk berbagai peraturan misalnya seperti uang kehadiran itu bisa dialihkan untuk benefit lain yang lebih dibutuhkan ketika mereka bekerja dari rumah. Oke, mungkin kalau misalnya dari segi tech provider seperti Stephens, seperti Coach Stephens, mungkin ada nggak sih sebenarnya bagian dari teknologi yang bisa di-provide oleh perusahaan gitu untuk membantu hal-hal seperti ini untuk menjaga produktivitas dari karyawannya? Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya bantu jawab. Jadi memang kita melihat di era sekarang di mana WFH ini tadi Bu Melissa juga sudah sampaikan ada kesulitan dari para manajer untuk memonitor productivity. Nah, kami dari Talenta, kami juga melihat problem ini di masyarakat sih. Jadi oleh karena itu di Talenta kami ada fitur baru di mana kita sebutnya time tracker. Nah, di sini karyawan itu bisa input dari per hari itu apa saja yang dia lakukan. Jadi contohnya kita jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, di sini kita bisa input sebenarnya task apa saja sih yang saya lakukan selama jam-jam tersebut. Jadi contoh dari jam 8 sampai jam 10 saya mengerjakan report. Dari jam 10 sampai jam 12 misalnya saya meeting dengan klien A, misalnya seperti itu. Nah, report inilah yang nantinya bisa dicek oleh para atasan atau oleh para manajer sehingga mereka bisa tahu, kerjaannya atau productivity dari karyawan ini sebenarnya seperti apa. Jadi hal ini pun yang bisa, kami berharap dengan hal ini bisa membantu para manajer untuk memonitor productivity dari karyawan-karyawannya. Lalu tadi sebenarnya saya sempat lihat juga sih, apakah dengan membuka laptop saja akan mendapatkan uang kehadiran ya. Jadi biasanya sih di Talenta itu kita bisa set, kita ada semacam formula lah. Jadi kalau orang tersebut melakukan absensi melalui mobile attendance, berarti orang tersebut dianggap melakukan absensi dan datang untuk bekerja. Nah, absensi tersebut saat ini kan memang banyak orang itu kerja dari rumah ya. Jadi kita tetap bisa set lokasinya itu fleksibel di mana dia bisa absensi di mana saja. Namun dari atasan atau HR tetap bisa memonitor orang ini sebenarnya absensi dari mana sih. Jangan-jangan misalnya dia absensi bukan dari rumahnya tapi misalnya dari tempat lain gitu. Jadi tetap bisa terlihat, tetap bisa dimonitor, dan nanti productivity-nya pun bisa tetap terlihat dari fitur time tracker yang ada di Talenta. Jadi kita bisa tahu task apa aja yang dikerjakan oleh si karyawan tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Melissa dan juga Coach Stephens. Kalau untuk di perusahaan Pak Stephens sendiri saat ini seperti apa? Bagaimana Bapak selaku direktur di perusahaan untuk memantau karyawannya ini tetap produktif selama WFH, Pak? Kalau di kami sekarang caranya kurang lebih mirip sama yang tadi Bu Melissa sampaikan ya. Jadi pertama ada nama itu briefing. Setiap pagi kami ada briefing, sehingga kita bisa ketemu siapa aja yang hadir. Dan itu kami bisa cek kalau ada yang nggak hadir, dia kemana gitu ya. Apakah sakit atau mungkin dia sedang ada izin kemana gitu ya. Kita cek dari situ. Nah, lalu sore hari di tim-tim kami itu juga ada yang
evaluasi sore lagi. Nah, di situ manajer kami akan cek apa hasil kerja dari masing-masing orang pada hari tersebut. Nah, tentunya sambil juga melaporkan apa rencana mereka pada hari berikutnya. Sehingga waktu besoknya lagi mereka evaluasi lagi, mereka bisa cek lagi apakah yang kemarin sudah disampaikan sudah dijalankan apa enggak pada hari yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi itu terus menerus. Jadi secara berantai hari ini lapor evaluasi sama rencana besoknya cek lagi apa yang kemarin sama yang besoknya dan seterusnya gitu ya. Nah, memang ada beberapa hal yang susah untuk dikontrol secara langsung, namun itu bisa dicek dengan cara sang manajer atau sang atasannya itu memang harus secara langsung interaksi dengan orangnya gitu. Entah misalnya WhatsApp langsung atau misalnya diskusi dengan Zoom sehingga mereka bisa mendapatkan informasi tentang gimana progres dari masing-masing orangnya gitu ya. Gitu, Mbak Ervina. Oke, terima kasih Pak Stevens. Jadi memang untuk memastikan karyawan tetap produktif, satu dari segi perusahaan itu sendiri memang perlu menetapkan aturan-aturan yang memastikan bahwa semua tim itu tetap terkoneksi meskipun mereka bekerja dari rumah. Kemudian yang kedua, perusahaan juga bisa memanfaatkan fitur yang seperti tadi dijelaskan oleh Stevens di beberapa software HR yang berbasis cloud itu sudah didukung oleh fitur-fitur yang bisa membantu manajer untuk memantau pekerjaan dari masing-masing karyawannya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Andi. Apakah sistem cloud ini bisa efektif untuk perusahaan outsourcing seperti security, cleaning service, dan lain-lain? Nah, mungkin ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh siapa ya? Stevens dulu mungkin. Kira-kira software seperti Talenta ini yang berbasis cloud itu efektif nggak sih untuk perusahaan outsourcing gitu? Oke, silakan. Oke, saya akan coba jawab. Jadi biasanya mungkin pengertian saya kalau outsourcing ini kan misalnya security atau cleaning service mungkin dia akan bekerja di tempatnya klien ya dari perusahaan outsourcing tersebut. Dan mungkin kliennya itu ada beberapa. Jadi mungkin bulan ini dia bekerja untuk klien yang A, bulan 2-3 bulan, kemudian dia akan dipindahkan ke klien B. Nah, makanya saya bisa bilang software cloud ini sangat cocok sekali juga untuk diterapkan di perusahaan outsourcing. Kenapa? Karena kita bisa dengan mudah karyawan tersebut kan boleh dibilang bekerja di lapangan ya, jadi bukan di kantor. Jadi untuk absensinya tetap kita bisa manage. Dan untuk penggajiannya pun kita bisa manage sesuai dengan misalnya apabila dia datang untuk klien ini ada perhitungannya seperti apa, untuk klien lain ada perhitungan seperti apa, itu lebih mudah untuk bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi dengan cloud ini akan lebih mudah. Mungkin kalau modelnya yang tadi sempat saya sebutkan on-premise, misalnya mungkin dia perlu untuk datang ke kantor dulu, melakukan absensi, baru dia bisa pergi ke tempat klien yang dia seharusnya bekerja, karena absensinya belum bisa dilakukan secara online. Tapi justru dengan cloud ini bisa membantu mereka tidak perlu harus ke kantor dulu, tapi bisa langsung datang ke tempat klien, bekerja, dan mereka juga tetap bisa melakukan absensi. Jadi ini salah satu contohnya, dan memang kebetulan di Talenta sendiri juga kita sudah ada beberapa portfolio company-company outsourcing yang menggunakan software Talenta seperti itu. Oke. Baik, dari Talenta sendiri sebenarnya sekarang sudah ada beberapa klien yang memang datang dari perusahaan outsource ya seperti itu. Jadi secara use case sebenarnya sangat bisa di-handle oleh software cloud ini sendiri. Oke. Betul. Nah, mungkin dari Ibu Melisa mungkin ada pendapatnya gitu, kalau secara tren apakah sebenarnya penggunaan software berbasis cloud ini terbatas hanya di beberapa sektor tertentu, atau sebenarnya penggunaan ini tuh katakanlah kayak ada sektor-sektor yang apakah memang sangat cocok atau ini agak kurang cocok, seperti itu mungkin secara tren bisa dibantu dijelaskan, silahkan. Ya. Mungkin kalau dilihat trennya saat ini karena masuknya mulai ke digitalisasi sehingga hampir seluruh industri mulai berpikir untuk berpindah ke cloud ini gitu ya. Nah, tapi memang ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dipungkiri mereka tetap harus masuk ke dalam ke kantornya gitu. Contoh misalnya kayak industri mungkin manufacturing atau bahkan industri financial services yang mau tidak mau harus ada orang yang kemudian hadir di office untuk kemudian melayani pelayanan-pelayanan finansial misalnya seperti itu. Nah, kalau dari survei yang kami lakukan sendiri pun
bagi perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang sifatnya seperti itu, maka protokol dalam hal kebijakan berkaitan dengan pandemi ini menjadi sangat-sangat ketat. Contoh misalnya layout office mulai berubah, kemudian disinfektan dilakukan secara rutin. Ini bahkan ada beberapa organisasi yang menyediakan seperti tunjangan makan, jadi makanannya tidak usah beli di luar, mereka sudah membuat catering misalnya seperti itu. Jadi memang measurement-nya agak berbeda untuk industri yang tidak bisa kerja di rumah, tapi in the same time digitalisasi ini yang kemudian masih tetap menjadi prioritas sampai saat ini untuk memastikan kalau bisa 70% dari bisnis yang ada bisa dialihkan ke working from home. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, kemudian ada satu lagi pertanyaan yang masih berhubungan dengan sistem berbasis cloud ya. Pertanyaan secara khusus ditujukan untuk Pak Stevens gitu. Seandainya ada crash pada sistem ataupun server data di Talenta, hal yang bisa dipastikan dalam menjaga keamanan seluruh data itu setiap perusahaan seperti apa? Mungkin dari Bapak Stevens yang sudah full menggunakan Talenta sejak awal tahun gitu sampai sekarang, kira-kira seperti apa sih experience-nya selama ini gitu? Silahkan Pak Stevens. Oke, mungkin sebenarnya ada sedikit kendala teknis ya dari mic-nya Pak Stevens. Mungkin karena ini terkait dengan keamanan data juga yang tadi sempat disinggung oleh Stevens, mungkin dari selaku tech provider gitu, sebenarnya apa sih upaya-upaya yang bisa dilakukan gitu untuk menjaga keamanan data dari karyawan apabila terjadi problems dengan tech-nya kita sendiri? Oke. Jadi dari sisi Talenta biasanya itu kita pasti yang sekarang sudah biasa kita lakukan itu kita ada backup data. Jadi backup data itu kita lakukan secara daily. Jadi setiap hari data-data tersebut itu kita akan backup. Itu yang pertama. Yang kedua, servernya Talenta ini sebenarnya nggak cuma satu. Jadi apabila ada isu atau crash di satu server contohnya, itu tidak akan ada impact ke klien-klien sebab kita bisa dengan mudah switch langsung ke server yang lain. Jadi ini juga memang menjadi salah satu kelebihan atau keuntungan menggunakan cloud. Karena cloud ini semua jaringan dan semua server itu di-handle oleh kami dari Talenta. Jadi apabila ada isu teknis mengenai server crash atau misalnya ada isu di penyimpanan data, kita bisa dengan mudah ada backup data, ada update, dan juga ada recovery plan yang kita memang sudah punya yang bisa membuat produk ini atau software ini tetap up atau tetap berjalan normal dari sisi klien seperti itu. Jadi klien itu tidak akan merasakan impact-nya, oh ini ada kendala teknis, biasanya seperti itu. Oke, kalau dari Pak Steven Siregar sendiri sebagai user gitu, sejauh ini sebenarnya bagaimana sih Pak pengalamannya ketika menggunakan sistem berbasis cloud? Apakah memang isu-isu bahwa merasa datanya kurang aman atau sejenisnya gitu, apakah itu benar-benar dihadapi atau itu sebenarnya adalah false belief aja dari orang ketika ingin migrate ke sistem berbasis cloud? Ya, sebenarnya kalau buat kami ini bukan yang pertama kali kami menggunakan sistem berbasis cloud. Ya. Jadi sejauh ini yang kami sudah lakukan dan alami dengan yang sekarang, dengan Talenta terutama ya, kami tidak melihat ada gangguan. Bahkan sejauh ini saya sering akses ya belakangan karena sedang work from home, dan itu hampir tiap hari saya akses Talenta dan sejauh ini nggak pernah kendala. Dan kayak misal soal crash untuk misal juga ke gangguan lain sejauh ini belum ada yang kami alami. Gitu sih mungkin Mbak Ervina saya sampaikan kalau dari pengalaman kami sejauh ini ya. Mudah-mudahan sih seterusnya bisa aman terus gitu mudah-mudahan. Iya, oke. Ya, terima kasih Pak Stevens dan juga Stevens. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi dari Emil Jandra. Banyak perusahaan di Indonesia saya lihat dan saya pernah rasakan mengenai respon dari owner-owner perusahaan yang kurang bisa bekerja sama dengan pimpinan HRD. Saya sebagai pimpinan HRD sudah banyak memberikan pandangan dan masukan-masukan strategis kepada semua karyawan agar karyawan tersebut punya prinsip yang baik dan bukan kopi dari perusahaan lain. Bagaimanapun tips jitu yang bukan normatif menurut Pak Steven, berdasarkan pengalaman Bapak dalam memberikan pemahaman kepada owner agar bisa bekerja sama.
dengan para owner yang kaku dan kurang terbuka itu seperti apa? Mungkin di sini lebih ke bagaimana meyakinkan owner agar implementasi hal-hal strategi seperti misalnya beralih ke sistem berbasis cloud dan lain-lain itu bisa diterima dengan baik. Bagaimana sih Pak cara memberikan pemahaman gitu kepada business owners-nya yang dalam tanda kutip agak kaku gitu? Oke, jadi kalau yang saya bisa share di sini itu di Akadegi punya satu pedoman bilang gini. Jadi orang itu akan lebih terbuka pada ide-ide yang mereka rasa itu juga berhubungan sama kepentingan mereka, gitu ya. Jadi kalau misalnya owner merasa bahwa yang kita tawarkan adalah satu hal memang bisa membantu mereka mencapai yang mereka mau, itu akan lebih mudah untuk bisa diterima atau bahkan diakomodasi, gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya kalau di kami yang sekarang ini di HR lakukan adalah memang sejauh ini kami agak susah untuk bisa mendorong owner kami untuk bisa secara terbuka mengikuti beberapa inisiatif kami, gitu ya. Mungkin di luar dari talenta ya, di luar dari cloud computing ya. Nah, di sisi lain ada beberapa hal yang memang menjadi harapan dari owner kami, yaitu yang pertama adalah owner kami ingin agar kita sebagai organisasi itu bisa berkembang, gitu ya. Bisa misalnya masuk ke kota-kota yang baru, masuk ke wilayah yang baru ya. Lalu yang kedua yang owner kami mau adalah bahwa semua orang itu bisa produktif. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kita coba lakukan adalah bagaimana untuk bisa mengaitkan antara yang kita mau lakukan dengan apa yang mereka inginkan, gitu ya. Justru kalau dalam hal ini kayak software seperti Talenta misalnya, itu sangat, kalau menurut saya itu bisa menjadi satu sumber data yang bisa membantu membuktikan bahwa kita mau melakukan hal yang memang diharapkan oleh owner, gitu contohnya. Nah, misalnya soal kehadiran, soal misal tadi lembur misalnya dengan kita menggunakan cloud kita bisa lebih ketat dalam mengontrol biaya HR misalnya, atau dengan menggunakan cloud kita bisa lebih mudah dalam menerapkan apa yang kita punya planning strategis, gitu ya. Contoh misalnya kalau owner kita sudah punya rencana nih, kita mau merambah misalnya ke 5 kota baru ya. Nah, lalu kita coba kaitkan bahwa dengan kita menggunakan cloud ini, maka itu bisa menjadi jawaban bagi harapan si owner itu. Nah, itu saya kira akan bisa menjadi satu gerbang untuk bisa membuka penerimaan owner pada apa yang kita mau lakukan, gitu. Jadi kalau saya bisa simpulkan, kalau kita memang ingin mendapatkan dukungan dari owner kita perlu kaitkan antara apa yang dia mau capai dengan apa yang kita mau lakukan, gitu. Gitu Mbak Ervina kalau saya bisa sarankan. Oke, terima kasih Pak Steven atas jawabannya. Jadi intinya adalah kita sebagai HRD di sini itu harus bisa memberikan masukan yang memang sama dengan visi yang dimiliki oleh ownernya dan memberikan benefit bagi bisnis seperti itu ya, agar saran-sarannya itu bisa diterima dengan baik gitu. Oke, nah kalau misalnya dari sisi strategi dari bisnis itu sendiri, sebenarnya ada nggak sih cara-cara agar perubahan-perubahan ini lebih mudah diterima gitu? Mungkin kalau misalnya dari sisi Ibu Melissa, ada nggak sih kayak misalnya bukti research misalnya ataupun data yang bisa kita berikan kepada atasan kita atau misalnya pemegang kebijakan di perusahaan agar implementasi perubahan yang cukup signifikan ya, mengubah sistem dan segala macam itu dapat lebih diterima dengan baik seperti itu. Ya, thank you Mbak. Kalau dari pengalaman kami kebetulan kalau dari konsultan sama nih, setuju banget dengan Pak Steven tadi bahwa we need to understand sebenarnya point of view leader itu seperti apa dan kebutuhan mereka seperti apa. Nah, kalau dulu memang SDM itu atau HR sering dianggapnya adalah cost center gitu ya. Jadi yang sifatnya adalah cost doang tapi tidak membawa return, kurang lebih seperti itu. Tapi untungnya semakin
tahun ke sini itu semakin kelihatan bahwa mereka mulai realize intangible asset yaitu talenta itu semakin penting, semakin krusial gitu. Dan kalau kita lihat dengan dari pemerintah sendiri, misalnya Pak Jokowi pun juga menggembor-gemborkan bahwa mengembangkan SDM sekarang menjadi bagian yang penting. Jadi kalau kita lihat shifting trend terhadap kalau BUMN saja gitu ya, mereka sudah sangat-sangat fokus terhadap pengembangan talentanya sendiri. Nah, gimana cara kita mengconvince leader? Itu sebenarnya dari dua hal. Satu adalah benchmarking, mungkin tadi sudah sempat disampaikan, dengan kita melihat best practice di luar, bukan berarti harus mengimplementasi best practice, tapi setidaknya metodologi yang digunakan itu adalah dan kemudian tetap berpegang pada prinsip pay for person, pay for position, dan pay for performance. Jadi it's always 3 bagian yang selalu dijadikan dasar untuk kita memberikan pemahaman kepada leadership bahwa kalau kami mengimplementasi ini, return-nya itu apa sih gitu. Return-nya adalah bisa dilihat dari performance-nya mereka. Performance mereka impact-nya ke revenue dari organisasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dari sisi kami misalnya pada saat kita implementasi manpower planning gitu ya. Nah, manpower planning kan bukan hanya sekedar angka kebutuhannya berapa, persediaannya berapa sehingga kita harus cari orang 5 misalnya seperti itu. There are a lot of alternatif untuk manpower planning, misalnya pengembangan talentanya. Kalau Anda mengembangkan talentanya berarti nggak perlu nambah orang loh, ini bisa meningkatkan produktivitas, tapi tentunya ada investasi yang dibutuhkan, misalnya seperti itu. Atau contoh dari HR cloud gitu ya, dengan kita mengimplementasi teknologi, orang-orang yang tadinya hanya berkutat di sekitaran administrasi, mereka bisa dipindahkan ke arah misalnya berpikir yang lebih strategik, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa ditampilkan return on investment-nya seperti apa. Ini berbeda nih kalau bicara dengan CFO, pasti bicaranya uang gitu. Jadi kita bicara berapa persen return yang bisa diberikan, misalnya seperti itu. Jadi pendekatannya akan lebih ke arah situ. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Ervina. Oke, terima kasih Bu Melisa. Sebenarnya ada banyak banget pertanyaan yang masuk ya, cuma karena waktunya yang terbatas, mungkin untuk menutup diskusi kita di sore hari ini, saya akan memberikan waktu kepada masing-masing speakers untuk memberikan closing statement gitu tentang sebenarnya apa sih action plan yang setelah kita mengikuti Insight Talenta ini nih gitu, yang kira-kira bisa dilakukan oleh atau diambil oleh setiap manajer HR di perusahaan agar value dari teknologi-teknologi berbasis cloud ini dapat langsung dirasakan oleh bisnisnya mereka masing-masing gitu. Mungkin kita bisa mulai dari Stevens. Oke, mungkin saya mulai ya. Jadi mungkin kalau dari saya, mungkin selama ini kita ada keraguan-raguan atau ketidakyakinan lah mengenai software cloud ini. Jadi kalau kita lihat software cloud ini dengan kelebihan dan mungkin kalau ada kekurangannya dan kita melihat kondisi saat ini, kita bisa lebih yakin dan kita bisa merasa lebih relevan dengan kondisi saat ini apabila kita menggunakan teknologi atau software yang berbasis cloud, karena dengan kelebihan misalnya yang bisa diakses di mana saja, bisa diakses kapan saja, itu yang menjadi poin penting di mana saat ini kita lebih fleksibel kerja di mana saja dan banyak juga orang yang tidak bekerja dari kantor. Jadi untuk software cloud ini ke depannya akan menjadi harapannya akan menjadi salah satu poin penting yang bisa membantu teman-teman di HR untuk membantu dalam menjalankan tugas-tugasnya dan ke depannya akan bisa membantu juga perusahaan dalam hal-hal yang lebih strategik terutama dari sisi sumber daya manusianya. Seperti itu. Oke, terima kasih Coach Stevens. Selanjutnya mungkin dari Pak Stevens bisa diberikan closing statement-nya mengenai action plan apa yang bisa dilakukan oleh HR Manager di perusahaan masing-masing, seperti itu. Ya, jadi kalau yang saya bisa share di sini, sebenarnya kalau ke depan itu kita makin nggak tahu kondisinya itu kayak gimana, gitu ya. Pertama, ngomong soal COVID dulu, bahwa sampai sekarang kita masih belum bisa pastikan kapan akan berakhir pandemi ini. Lalu yang kedua juga sebenarnya sekarang ini jadi sudah ada pergerakan yang semakin besar ke arah bekerja secara online atau secara individu, gitu ya. Nah, jadi saya sih kurang bisa bilang secara pasti apakah dampak akan sama terjadi di Indonesia gitu ya. Namun
kalau menurut saya lebih baik kita siap, gitu ya. Nah, siap itu dengan cara gimana? Justru kita perlu punya satu alat yang bisa membantu kita lebih fleksibel. Kalau bisa kita bekerja di kantor, kita bisa kerja di kantor. Kalau kita kerja di luar, kita di luar ya. Dan itu bisa dicapai dengan justru dengan cloud ini justru kalau saya lihat. Karena dengan cloud system itu kita bisa pilih mau kerja di kantor, kerja di rumah, kerja di mana, itu sangat terbuka gitu ya. Dimana kalau misalnya kita masih bertahan dengan kondisi yang ada sekarang, tetap dengan yang masih tadi kata Pak Steven tadi, masih on premise ya. Itu kan berarti terikat di satu tempat. Padahal kita nggak tahu apakah ke depan bakal gitu terus atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita bisa gunakan peluang ini untuk kita bisa pelajari tentang cloud ya. Mungkin nggak harus tentang HR kali. Dengan berbagai bidang juga perlu kita lihat dampak cloud ini bagi yang lain. Nah, dan itu kita bisa siap untuk kondisi ke depan, apapun terjadi di masa depan. Gitu. Gitu Mbak Arvina. Ya, terima kasih Pak Stevens. Terakhir dari Ibu Melissa, mungkin bisa di-share berbagai tipsnya yang bisa kita ambil sebagai action plan setelah webinar kali ini. Ya, mungkin dari dua sisi. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai people, this is during pandemi ini adalah the time di mana kita sangat-sangat harus ada trust terhadap integritas dari masing-masing employee, dan di saat ini juga kita bisa kemudian memappingkan talenta-talenta yang sebenarnya sudah siap dengan adaptability, dengan agility gitu ya. Jadi bisa juga menjadi satu bagian untuk mentalent pool-kan atau kemudian mengembangkan talenta-talenta lain untuk kemudian bisa leap ke arah situ. Karena in the future dengan adanya pandemi ini mungkin tidak ada lagi normal yang sebelumnya, it will be a new normal yang kita belum tahu. So the ambiguity yang ada di depan itu adalah salah satu kompetensi yang kemudian menjadi relevan dengan individual-individual yang ada di organisasi. Kemudian kalau kita bicara mengenai digital, digital itu sekali lagi adalah sesuatu yang organisasi bisa berikan sebagai enabler buat talentanya untuk bisa bekerja dengan baik, tapi the most important adalah bagaimana mindset dari setiap talentanya itu kemudian bisa berubah. Karena once we have implement HR cloud, kemudian dengan teknologi-teknologi yang bisa membantu, nah yang penting adalah kemampuan atau kapabilitas dan again employee ini bisa menggunakan teknologi tersebut sehingga produktivitasnya meningkat. Mungkin dari dua sisi itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Melissa dan juga para speakers yang lain. Kalau misalnya dari teman-teman peserta webinar masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau tadi saya lihat ada beberapa yang tanyanya cukup teknis mengenai apakah talenta bisa ini, bisa itu. Sebenarnya setelah acara ini bakal nanti akan di-share oleh Thalita dari Talenta link untuk acara live demo, di mana di acara tersebut nanti teman-teman bisa bertanya lebih detail mengenai teknis penggunaan Talenta dan bagaimana fitur-fitur di Talenta ini dapat membantu kebutuhan HR administration di kantornya teman-teman sekalian gitu. Untuk semua speakers, saya ucapkan terima kasih atas waktunya bersedia mengisi acara di Insight Talenta kali ini. Karena sudah sekitar jam 5 lebih, saya akan tutup acara panel diskusinya dan saya akan kembalikan acaranya kepada Thalita dan tim di Talenta. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Jadi jangan bosan ya untuk diundang sama Talenta. Oke, teman-teman semua. Tadi mengulang dari statementnya Ervina bahwa yang pertanyaan yang masih belum bisa dijawab bisa mereach masing-masing speakers. Tadi saya sudah lampirkan emailnya masing-masing speakers di sini. Boleh langsung di email aja ya untuk Bu Melissa, Pak Steven Sileda, dan juga Stevens untuk pertanyaan-pertanyaan masih belum bisa jawab. Atau yang mau ikutan nih live demo Talenta, ingin mengetahui lebih lanjut mengenai acara cloud. Kalau tadi aku lihat memang beberapa ada pertanyaan masalah teknis gitu ya, silakan bisa mengikuti live demonya Talenta di hari Jumat besok. Daftarnya langsung di atas, klik daftar di atas. Acaranya gratis, kita adakan di hari Jumat 2 September jam 2 siang sampai jam 4 sore. Dan nanti kita akan ulas lebih dalam lagi mengenai software Talenta itu sendiri ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang lebih teknis, silakan bisa mengikuti live demonya Talenta. Nah, karena ini sudah di akhir acara, tadi juga sudah ditutup oleh Ervina dan juga diberikan closing statement oleh masing-masing panelis.
kita mau ngundi teman-teman yang beruntung yang mendapatkan hadiah berupa e-money, karena ini masih musimnya WFA gitu, jadi lumayan, ya kan? Bisa nemenin sambil WFA di rumah gitu ya, beli makanan, beli cemilan gitu ya. Nah, dengan berakhirnya tadi pengundian acara pertanyaan tadi, maka berakhir sudah acara Insight Talenta pada sore hari ini. Kita ketemu lagi nanti tanggal 3 September dengan isu-isu yang lebih menarik lagi di dunia HR, dengan pastinya dengan speaker-speaker yang lebih menarik lagi, kayak gitu. Dan teman-teman, terima kasih yang sudah join. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Dan jangan lupa nih, yang ingin mengetahui mengenai software talenta lebih lanjut, bisa langsung daftarkan dirinya di atas ya. Aku sudah lampirkan kembali. Di sini bisa didaftarkan dirinya saja. Nanti bisa ikutan di hari Jumat jam 2 siang sampai jam 4 sore. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di acara Insight Talenta berikutnya. PT LRT Jakarta memilih talenta sebagai sistem payroll. Itu yang utama. Di mana di samping itu, sistem payroll juga memiliki fungsi lain seperti employee self-service, kemudian pengajuan overtime, time off, dan reimbursement. Jadi itulah alasan kenapa talenta digunakan di PT LRT Jakarta. Kalau untuk talenta, value-nya, benefit yang diberikan ke kita yaitu jauh lebih besar. Karena paling enggak saya mengurangi jam lembur. Dan karyawan yang tadinya untuk satu proses aja yang mungkin makan waktu cukup lama, sekarang waktunya bisa dipotong. Jadi menurut gue talenta itu gue suka banget karena dari segi admin sendiri yang ngerjain itu mudah banget, reliable, dari segi pengerjaannya juga mudah, double checknya juga mudah, eksekusi untuk approvalnya juga mudah. Dari segi user menurut gue juga lebih gampang juga makainya. Yang paling ngebantu banget tuh semua yang gue pernah lakukan secara manual itu menjadi sebuah hal yang gak usah gue ribetin lagi secara manual.